Hanya kesadaran ruhani yang mampu menembus alam akhirat. Jumpa lagi di channel Mbah Mun Ajat, channel yang membahas tentang tasawuf yang ilmiah wa amaliyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada makalah yang amat masyhur di kalangan tasawuf, di kalangan sufi, yaitu man arofa nafsah faqad arofa robbah. Siapa yang mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Sebagaimana kata pengantar tadi, hanya kesadaran ruhanialah yang mampu menembus alam akhirat. Kita coba mengeksplor sisi dalam dari manusia, sisi esoterisnya, sisi ruhaniahnya, sisi yang abstrak yang ada di dalam diri kita, yaitu tentang nafs atau diri. Itulah yang menciptakan bagaimana kondisi kesadaran kita. Diri ini adalah suatu hal yang abstrak yang merupakan hasil interaksi dari beberapa komponen-komponen dasar yang ada di dalam diri kita, yaitu meliputi qalb atau hati, kemudian akal, kemudian naluri, dan tentunya percikan ilahiyah yaitu ruh. Sehingga interaksi antara ruh dan akal, hati, serta naluri itulah menghasilkan nafs. Saya tidak perlu lagi mengurai apa itu naluri, apa itu qalb, apa itu akal, apa itu ruh, karena ini akan sangat panjang. Tetapi hasil dari interaksi itu akan menghasilkan kualitas dari diri kita. Ketika kesadaran kita yang paling dominan adalah kesadaran naluriah, maka ia akan cenderung lebih kepada sifat kebinatangan, bahkan bisa lebih parah dari itu. Demikian halnya ketika qalb atau akal kita yang dominan, maka kita akan menjadi diri yang rasa-merasa atau diri yang berpikir logis, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kemudian yang paling menarik adalah ketika diri ini dikuasai oleh selain ruh, maka itu tetap berdimensi duniawi. Sebagaimana kita pahami, ya muqallibul qulub, karena itu hati yang sifatnya berubah-ubah, karena ia ada dalam dimensi duniawi, sehingga dia sifatnya tidak qadim, dapat berubah-ubah. Demikian juga akal punya limitasi. Ketika kita sudah pikun, maka kualitas akal akan jauh menurun. Bahkan kalau kita hilang ingatan, itu sudah selesailah riwayatnya. Bahkan ditinggal tidur pun, akal pun akan mode standby. Itulah kesadaran-kesadaran di perspektif limitasi, di perspektif yang terbatas, di perspektif duniawi. Sehingga kalau kita menggantungkan pada kesadaran-kesadaran tersebut, maka dipastikan kita tidak akan mampu menembus alam akhirat. Satu-satunya jalan untuk dapat menembus alam akhirat adalah
kesadaran ruhani. Bagaimana caranya? Secara teoritis sebenarnya amat mudah itu. Ketika ruh akan kita jadikan hal yang paling dominan dalam nafsu kita, maka akal kita, kolb kita, naluri kita dikendalikan sampai dengan nilainya 0. Maka ruhaniyahnya akan menjadi rajanya, akan menjadi panglimanya, akan menjadi direction bagi manusia itu. Tetapi itu tentu tidak mudah, karena bagaimana mungkin kita mampu menghadirkan ruh sebagai panglima ketika kita sendiri tidak bisa mengenal ruhannya kita. So, hanya ada satu jalan, hanya ada satu cara, the only one, yaitu mari kita belajar tasawuf, kita berpraktek tarikat, yaitu dengan mengeksplorasi ruhani kita untuk bisa mencapai kepada Yang Maha Ruh. Ini sudah sangat urgent. Ini adalah hal yang sangat fundamental, kebutuhan yang paling mendasar bagi manusia. Karena ketika akal, kolb, apalagi naluri yang menguasai diri kita, ketika kita nanti meninggal, maka diri kita akan terjebak di alam barzah, yaitu alam penantian. Apalagi kalau ruhnya tidak mengenal alam barzah yang berdimensi lebih tinggi daripada alam dunia ini. Demikian, sekali lagi kami mengajak kita semua untuk belajar tasawuf sekaligus laku praktek thariqah. Demikian, billahi anta maksudi waridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.